Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Perkenalkan, saya Ruben Madejanter Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, perkenankan saya memaparkan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan pada tahap validasi tindakan yang salah, didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan murid. Selanjutnya pada tahap menanyakan keyakinan, guru menghubungkan murid dengan nilai-nilai yang ia percaya. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga murid mampu menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya mengangkat 2 buah skenario kasus dalam rangka penerapan segitiga restitusi. Untuk skenario kasus yang pertama, yakni murid mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Permisi Pak, boleh saya masuk Pak? Oke, silakan Pano. Duduk dulu Pano. Ya, Pak. Wih, oke. Silakan ya. Halo, Pak. Gimana kabarnya Pano? Oh, saya selalu baik Pak. Yang Bapak gimana Pak? Baik? Pak Ruben juga baik ya, sehat ya. Terima kasih nih Pano sudah menyanggupi panggilan Pak Ruben datang kemari. Ya. Oke Pano, Pak Ruben langsung aja. Kira-kira kamu tahu nggak alasan kenapa Pak Ruben panggil Pano kemari? Sepertinya karena saya berkata-kata kasar Pak, dan tidak sopan saat di pembelajaran di kelas Pak, apalagi di pelajarannya Pak Ruben. Nah, itu dah alasan Pak Ruben panggil kamu kemari ya. Iya Pak. Karena tadi di kelas Pak Ruben dapati kamu mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak enak untuk didengar. Tapi nggak apa-apa Pano, kamu sudah menyadari apa yang kamu lakukan dan itu jadi awal yang baik ya. Iya Pak. Oke, gimana perasaan kamu hari ini? Perasaan hari ini saya merasa tidak enak Pak, terutama kepada guru. Habis itu juga sama teman saya juga Pak, saya juga merasa malu juga Pak. Ya, Pak Ruben bisa bayangkan ya, tapi sekali lagi nggak apa-apa ya. Buat salah tuh hal yang wajar, hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah buat salah, buat kekeliruan. Bahkan Pak Ruben di usia seperti sekarang pun sering buat salah. Apalagi pada saat Pak Ruben masih seusia kamu, sering juga buat kesalahan, nakal juga di kelas, dan sesekali juga bicara kata-kata yang tidak sopan. Tidak masalah, yang penting Pano sudah menyadari dan mau belajar memperbaiki. Sekarang kita cari solusinya bareng-bareng supaya nanti bisa jadi lebih baik. Oke, bisa? Bisa Pak. Oke, terima kasih Pano ya. Iya. Oke Pano, lanjut ya. Kamu pasti punya alasan dibalik kenapa kamu sampai keceplosan tadi mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Boleh nggak kamu cerita dulu pada Pak Ruben biar Pak Ruben tahu nih ya? Boleh Pak. Jadi sebenarnya saya itu tidak bermaksud Pak untuk menggunakan kata-kata tidak kasar tersebut. Jadi saya itu udah sabar banget untuk menahan itu. Tapi ada saja yang bikin keceplosan itu Pak. Mungkin karena saya pergaulan dari teman saya di lingkungan rumah atau sekolah, jadi saya jadi seperti ini gitu Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Pak Ruben ucapkan terima kasih karena Pano sudah mau menceritakan secara detail alasannya seperti apa, dan Pak Ruben bisa terima alasan itu. Pak Ruben juga bisa ngebayangin kalau misalnya Pak Ruben yang ada di posisinya Pano, mungkin aja bakal ngelakuin hal yang salah. Yang justru Pak Ruben salut adalah Pano udah bisa mengendalikan diri dan tidak mengucapkan lebih dari itu. Padahal bisa aja nih Pano berbicara kasar lebih banyak. Benar Pak. Tapi kemudian Pak Ruben tahu bahwa Pano sadar nih sehingga bisa mengeremnya lebih jauh. Iya Pak. Itu bagus ya. Saya minta maaf sekali Pak ya.
Gak apa-apa, sekali lagi itu wajar. Sekarang kita cari solusinya bareng-bareng ya. Terima kasih Pak. Nah, Pano, Iya, Pak. sekarang kita akan bahas terkait dengan keyakinan kelas kita. Kan kemarin kita sudah buat keyakinan kelas ya. Ya Pak. Kira-kira perbuatan atau tindakanmu tadi itu cocok nggak dengan keyakinan kelas kita? Sangat tidak cocok Pak, karena saya sudah melanggar yang pertama tuh poin saling menghargai Pak. Oke. Karena saya berkata-kata kasar dan tidak sopan saat di pembelajaran Bapak tadi. Itu Pak. Bagus kamu udah sadar itu. Iya, Pak. Kira-kira nanti ke depan masih ingin mengucapkan kata-kata sedemikian nggak? Oh, bukan mungkin lagi Pak, saya akan berusaha tidak mengulanginya lagi. Itu niat yang bagus, Pak Ruben hargai itu ya. Iya, Pak. Nanti pasti bisa kita perbaiki baik-baik. Nah, sekarang sebagai tindak lanjut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu tadi? Untuk memperbaiki tindakan saya akan menyelesaikan diri lagi dan saya mengevaluasi kesalahan saya, lalu juga saya memperbaiki struktur di lingkungan saya Pak untuk Oke. menjadi lebih baik. Dan saya juga mengurangi lah dari pengaruh-pengaruh sosmed dan dari teman saya, dari orang tua juga saya kurangi juga Pak. Oke, bagus tuh. Pak Ruben suka dengernya ya. Karena Pano sadar Pano melakukan sesuatu hal yang keliru, dan sekarang Pano juga mau mengakui bahkan sampai mencari solusi untuk memperbaiki diri. Artinya Pano punya kesadaran yang baik untuk apa? Memperbaiki diri, dan itu bagus. Tenang saja, nanti Pak Ruben akan bantu prosesnya. Kita bareng-bareng belajar supaya bisa jadi lebih baik lagi. Oke Pak. Oke, semangat selalu ya. Ya sebelum itu saya Aha. minta maaf banget Pak atas kesalahan saya tadi, dan saya terima kasih atas mengarahkan saya ke jalan yang benar dan membimbing Oke. saya Pak. Ya, Pak. Iya. Menjadi lebih baik. Sama-sama Pano, kan sudah jadi tugas seorang guru untuk selalu ngingetin kalau muridnya melakukan hal-hal yang keliru. Bahkan nanti kalau Pak Ruben melakukan hal yang keliru, Pano harus ingetin juga. Oh, iya, Pak. Ya, Jadi siap. sama-sama belajar ya. Ya siap Pak. Oke, jadi gimana? Hari ini udah lega? Ya sudah lega Pak. Udah merasa lebih baik kan? Iya sudah lega dulu Pak. Syukur dah kalau gitu. Pak Ruben yakin nanti Pano pasti bisa jadi lebih baik lagi. So, Pano, terima kasih buat hari ini. Sekali Ya, lagi sama-sama, Pak. sudah datang ngobrol sama Pak Ruben, jelasin semuanya jadi Pak Ruben bisa tahu. Nanti kita bareng-bareng lagi belajar dengan lebih baik ya. Nah, sekarang Pano sudah boleh kembali ke kelas, lanjut belajar dengan lebih baik lagi. Sebelum itu saya pamit dulu Pak Iya. ke kelas nih Pak. Siap. Sama-sama Pamit dulu, Pano. Pak. Mari Pano. Ya, Semangat. saya Ya. pamit dulu ya. Selanjutnya pada skenario kasus yang kedua, saya mengangkat permasalahan tentang murid yang tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Misi Pak, boleh saya masuk? Oke, boleh deh, silakan. Duduk dulu Marsha ya. Makasih Pak. Oke, Marsha, apa kabar hari ini? Saya baik Pak, sehat. Pak gimana kabarnya Pak? Terima kasih juga, Pak Ruben juga baik dan sehat. Sebelumnya terima kasih Marsha sudah menyanggupi panggilan Pak Ruben untuk hadir kemari. Makasih Pak. Ya. Nah, Marsha, Pak Ruben mau bertanya nih, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Pak Ruben panggil kamu kemari? Ya gara-gara saya belum ngumpul tugas mainan yang Pak berikan. Oke, terima kasih ya. Jawaban kamu benar. Itu alasan kenapa Pak Ruben panggil kamu kemari. Tapi Pak Ruben lega karena kamu sudah sadar tentang kekeliruan yang kamu lakukan. Terus gimana perasaan kamu hari ini? Saya merasa bersalah dan tidak enak Pak sama Bapak. Saya juga malu. Oke, nggak apa-apa. Ya, Pak Ruben cuma mau bilang bahwa buat salah itu wajar. Orang pasti pernah buat kekeliruan. Tapi yang penting kamu sudah sadar dan ada niatan untuk memperbaiki. Pak Ruben juga dulu waktu SMA dan SMK di usia seperti kamu juga sering buat salah. Bahkan beberapa kali juga telat mengumpulkan tugas. Jadi sekali lagi semuanya pasti pernah melakukan hal yang menjadi kekeliruan. Tapi nggak apa-apa ya, kita nggak mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tenang aja, jangan khawatir, kita cari solusinya bareng-bareng. Oke? Pak. Iya. Oh iya Marsha, kamu pasti punya alasan di balik tindakanmu tadi. Boleh nggak kamu ceritakan kepada Pak Ruben alasan di balik kenapa kamu kok tumben nih nggak mengumpulkan tugas? Biasanya kan kamu selalu rajin. Cerita dulu ya Pak Ruben ya. Baik Pak, jadi sebenarnya saya nggak bermaksud untuk nggak ngumpul tugas Bapak.
tapi karena berbenturan dengan lomba debat yang saya ikuti di mana persiapannya panjang, terus juga jadi koordinator di OSIS, jadi koordinator sesi acara dan lomba untuk HUT RI-nya. Jadi susah bagi waktunya Pak, sehingga saya telat mempunyai tugas yang Pak berikan. Terima kasih Marsha sudah cerita sama Pak Ruben ya. Jadi Pak Ruben tahu nih, biasanya kan kamu di kelas juga aktif. Pak Ruben tahu bagaimana keseharian kamu. Jadi kayak, ini kenapa nih anak tumben nggak mengumpulkan tugas? Jadi Pak Ruben bertanya-tanya, makanya Pak Ruben panggil. Dan sekarang ternyata Pak Ruben jadi tahu bahwa di luar juga kamu punya kesibukan yang lumayan baik. Dan itu positif. Malahan Pak Ruben salut. Karena kamu punya semangat untuk belajar yang tinggi dan bisa menambah skill selain di dalam kelas. Baik Pak, maaf Pak sebelumnya saya ada ngorbanin tugas Bapak. Gak apa-apa kok ya. Seperti tadi Pak Ruben sampaikan bahwa semua orang pasti pernah buat salah. Yang penting kamu sudah mau komunikasi yang baik, kita cari solusinya bersama-sama. Oke? Oke, Marsha. Sekarang kita bahas tentang keyakinan kita, keyakinan di kelas kita. Nah, kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki ini. Kira-kira nih Marsha, dari keyakinan kelas yang kita udah sepakatin, bagian poin mana yang berkaitan dengan tindakanmu tadi? Saya telah melanggar poin menumbuhkan rasa disiplin dan juga tanggung jawab Pak, karena saya telah mengumpulkan tugas dari Bapak. Oke, terima kasih. Pak Ruben juga salut sekali lagi karena kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sekarang kita perbaiki bareng-bareng ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu? Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Pak Ruben karena saya telah mengikuti tugas. Selanjutnya saya akan menyelesaikan semua tugas yang belum saya selesaikan. Kebetulan juga Pak, tugasnya lagi dikit. Jika Bapak berkenan, besok pagi saya akan turunkan. Selanjutnya saya akan lebih belajar, improve diri buat manage waktunya biar nggak ada yang ketinggal dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Wah, luar biasa. Pak Ruben senang, Pak Ruben lega dengarnya ya. Jadi kamu jadi sadar kamu sudah melakukan sebuah kekeliruan dan kamu juga menawarkan solusi yang terbaik. Dan itu muncul dari diri kamu sendiri. Nah, Marsha, yang pertama tentang tugas yang kamu telat kumpulkan. Gak apa-apa, Pak Ruben maafkan. Karena itu wajar ya. Cuma nanti ditingkatkan lebih baik lagi. Silahkan kerjakan dulu, selesaikan dulu. Pak Ruben tunggu besok ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Ruben yakin kamu pasti belajar banyak dari hal ini. Nah, selain itu Pak Ruben ucapkan juga terima kasih karena sudah mau menyempatkan hadir kemari ngobrol bareng sama Pak Ruben. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Pak Ruben yakin kau pasti bisa jadi lebih baik lagi. Oke? Baik Semangat Pak, ya. terima kasih dari diri saya. Saya akan perbaiki. Sama-sama, kan udah jadi tugas Pak Ruben ya. Oke, kayaknya segitu dulu. Nanti tinggal diperbaiki. Sekarang lanjut pelajaran kan ya. Marsha udah boleh balik ke kelas. Baik Pak, Ya. makasih ya Pak, saya pamit. Sama-sama, sampai ketemu lagi Marsha. Dan berikut ini adalah tanggapan dari para murid setelah melakukan praktek segitiga restitusi. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.